Kembali kita bertemu lagi dalam renungan yang berharap menginspirasi dan menolong iman kita bertumbuh. Masih dalam rangka memperingati Pasca kebangkitan Tuhan Yesus, selama Yesus berada di bumi ini 40 hari sebelum kenaikannya. Yang dikerjakan oleh Yesus adalah menampakkan diri kepada murid-murid. Nah, kali ini saya ingin mengajak belajar dari salah satu murid yang dijumpai secara khusus oleh Yesus, yaitu Thomas. Thomas banyak dicap sebagai murid yang pesimis atau murid yang ragu-ragu. Nah, sebelum ke sana saya sedikit menceritakan bahwa Thomas itu hanya diceritakan di Injil Yohanes. Di Injil Matius, Markus, dan Lukas hanya disebutkan namanya, tapi tidak diceritakan Thomas itu melakukan apa. Tapi di Injil Yohanes ini kita melihat bahwa Thomas itu diceritakan ada percakapannya, ada omongannya dari Thomas, bukan sebagai murid yang pasif atau di Injil yang lain yang hanya disebutkan namanya. Nah, Bapak Ibu, dibanding dengan murid-murid yang lain seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas, Thomas memang kurang terkenal, ya, kurang menonjol, dan bisa diumpamakan kalau di film atau di drama itu Thomas seperti pemeran pembantu atau figuran atau pelengkap saja, sehingga ceritanya nggak banyak tentang Thomas. Tapi di Injil Yohanes kita nanti melihat diceritakan secara khusus, dan pasti Injil Yohanes juga punya tujuan khusus mengapa Yohanes menuliskan tentang Thomas. Nah, seperti murid-murid yang lain, Thomas menjadi murid Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Dan pada rentang waktu itu, Thomas pasti juga mendengar semua pengajaran Yesus tentang ketuhanan Dia, tentang pengajaran rencananya Dia, Yesus itu di muka bumi, dan segala macam. Termasuk juga Thomas pasti menyaksikan dengan mata sendiri mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yang mungkin hanya bisa dilakukan oleh Yesus kalau Dia bukan Tuhan. Menyembuhkan orang sakit dengan mujizat, membangkitkan orang mati, dan segala macam. Dan harusnya pengajaran dan mujizat-mujizat itu sudah mampu meyakinkan Thomas tentang ketuhanan Yesus. Nah, coba kita lihat beberapa hal tentang Thomas yang sepertinya memang tadi seperti cap orang-orang itu bahwa Thomas itu ragu. Yang pertama, memang ketika ada percakapan dari Thomas itu sudah terkesan pesimis, kira-kira begitu. Yang pertama adalah ketika Yesus mengajak murid-murid untuk datang ke rumah Maria dan Marta ketika Lazarus sudah mati. Dan Lazarus bukan baru mati, tapi sudah 4 hari mati.
baru Yesus mengajak murid-murid datang ke sana. Tapi apa yang dikatakan oleh Thomas yang tidak dikatakan oleh murid-murid yang lain? Thomas mengatakan demikian, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Di Yohanes 11 ayat 15-16 Thomas berkata demikian. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, pernyataan itu, pernyataan yang memang ingin menemani Yesus untuk mati, atau memang seperti ejekan, atau memang pesimis? Silakan dijawab. Yang kedua, Thomas sepertinya gak mudeng atau kurang paham dengan perkataan Yesus tentang rumah Bapa. Kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 4 dan 5. Di ayat 4 Yesus berkata demikian, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5, kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi ini juga menurut Bapak Ibu keyakinan atau kepercayaan, atau memang ya tadi saya bilang kurang mudeng, nggak paham dengan apa yang memang Yesus lakukan di muka bumi dan berikutnya mau ngapain. Tanda bahwa ya kurang mudeng ya. Yang ketiga, Thomas juga seperti murid-murid Yesus yang lain meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili, apalagi waktu Yesus disalib. Thomas kabur seperti yang lain. Memang Thomas tidak disebutkan secara spesifik seperti Petrus dan Yudas atau yang lain. Ngapain dia, kemana dia, memang Alkitab tidak menceritakan. Tapi jelas dia juga pergi meninggalkan Yesus seperti yang lain. Kalau Petrus kan menyangkal jelas, tapi Thomas ya mungkin seperti yang lain, tidak diceritakan kemana dia, ngapain. Tapi yang pasti menurut saya dia kabur. Kemudian yang terkenal adalah Thomas tidak percaya atas kesaksian teman-temannya kalau Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Karena memang kuburnya, murid-murid yang lain menceritakan kuburnya kosong, hanya ada kain saja di sana, dan tutup guanya itu udah melinding. Ketidakpercayaan Thomas disampaikan kepada teman-temannya demikian, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu bisa lihat di Yohanes pasal 20 ayat 25. Jadi dari cerita-cerita itu sepintas kita dapat menyimpulkan bahwa Thomas adalah murid yang kurang baik, pesimis, ragu-ragu. Namun apakah betul begitu? Coba kita lihat lagi. Cerita tentang Thomas yang disampaikan oleh Injil Yohanes ini jelas memiliki tujuan khusus juga, yang memang tidak ditulis oleh Injil Matius, Markus, dan Lukas. Injil Yohanes menceritakan khusus keraguan Thomas ini. Keraguan dalam tanda petik ya, sekali lagi. Apakah itu betul-betul ragu? Ini untuk membuktikan kebenaran adanya
bekas luka-luka cambuk di tubuh Yesus, bekas tangan yang terpaku dan bekas lambung yang tertombak itu. Thomas bukannya ragu-ragu atau pesimis dengan kebangkitan Yesus, tetapi dia juga ingin betul-betul melihat seperti murid yang lain bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Meskipun perkataan Thomas ini terkesan meragukan kebangkitan Yesus, tetapi menariknya bukti yang diminta oleh Thomas itu kemudian dikabulkan oleh Yesus. Kita baca di Yohanes pasal 20 ayat 27. Kemudian Yesus itu berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dan betul, Thomas mencucukkan tangannya sambil berkata kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Di ayat 28. Di sini Thomas betul-betul yakin, dengan mantap percaya, melihat bukti bahwa Yesus yang disalib, yang ditombak, yang dicambuk itu betul-betul bangkit dan ada di depannya, dan dia sudah membuktikan dengan matanya, dengan jarinya yang masuk ke bekas luka Yesus. Nah, sekarang bagaimana dengan iman percaya kita kepada Yesus? Saya berharap iman kita semakin mantap meskipun kita tidak melihat. Itu juga yang diminta oleh Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Meskipun kita mengalami banyak keraguan, ketakutan, kegalauan, marilah kita terus belajar percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang mengerti dan menolong kita sesuai kehendak. Saat ini, saat kita banyak beribadah di rumah, mari kita terus belajar secara mandiri, secara pribadi, meningkatkan pertumbuhan iman kita dengan belajar firman Tuhan dan menolong orang lain juga untuk bertumbuh. Karena iman kita akan bertumbuh ketika kita aktif menolong orang lain juga bertumbuh. Kiranya renungan ini menginspirasi dan memberkati kita semua dan meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.